Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik ketika tiba-tiba cemas datang. Jangan panik. Begini solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan jadi topik kita kali ini ya. Ketika tiba-tiba cemas datang ya, jangan panik. Begini solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya. Baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini mengingat kita yang masih mengalami gangguan ini itu sering ya, sering mengalami kelihatannya kita sudah baik ya, kelihatannya kita sudah berani ya, tetapi pada saat kita sedang beraktivitas ya, itu kadang tiba-tiba cemas datang. Nah, sehingga kita menjadi kacau ya di situ. Nah, pada saat seperti itu ya, contohnya kita sedang mungkin jalan-jalan lah ya, tetapi begitu kita sudah mulai jalan-jalan, kemudian sudah berada di luar rumah, kadang cemas itu datang seolah-olah kita merasakan mau pingsan atau mungkin seolah-olah kita pandangan menjadi berkunang-kunang atau menjadi bergelombang ya. Kadang kita merasakan pusing, kadang kita merasakan takut yang berlebihan, kadang kita merasakan tidak percaya diri ya. Kadang kita tiba-tiba jalan seperti oleng ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kecemasan yang muncul secara tiba-tiba dan kadang kita tidak siap ya. Sehingga dalam kondisi seperti itu, nah ini memang kita harus punya tip andalan lah istilahnya ya, yang bagaimana mengatasinya ketika hal seperti itu muncul. Karena pada saat muncul di tengah kegiatan ya, di tengah kegiatan itu ya sudah pasti kita akan menjadi kacau ya, menjadi kacau. Ibaratnya kita sedang dalam perjalanan, nah akhirnya kita harus berhenti ya, mungkin kita harus pulang ya, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Itu sering terjadi seperti itu ya. Atau mungkin kita sedang di kerumunan, keramaian ya, karena cemas itu datang. Nah, itu kadang ada keinginan kita inginnya pulang ya, inginnya pulang karena di saat bertahan di keramaian ya itu rasanya nggak karu-karuan. Itu sebenarnya adalah sensasi dari kecemasan yang muncul secara tiba-tiba, dan itu juga pernah saya alami. Maka untuk itu saya sharingkan kepada teman-teman ya, bagaimana mengatasinya hal itu, sehingga ketika kita menjumpai hal-hal seperti itu ya, itu sebenarnya sensasi biasa ya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis, sudah pastilah mengalami fase-fase seperti itu. Nah, makanya untuk itu tidak usah cemas ya, tidak usah takut ya, pasti akan terlampaui. Jadi itu hanya proses saja. Bagi kita yang memang belum istilahnya sembuh total, itu ada kalanya masih sering muncul seperti itu. Tapi itu adalah
gangguan biasa sebenarnya, dan kita sebenarnya juga tidak apa-apa ya, cuma yaitu karena ada rasa-rasa yang menakutkan, kadang ada rasa-rasa yang cukup dahsyat juga menjadi kita tidak berdaya. Nah, disitulah yang kadang kita menjadi semakin takut ya. Nah, ketika kita sudah menjadi semakin takut ya, akhirnya rasa-rasa itu menjadi melekat ya. Tetapi dengan kita istilahnya mengetahui, setelah kita mungkin sering mendengarkan sharing ya, akhirnya kita menjadi paham, itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Dengan kita mengetahui kita ini sedang cemas seperti itu saja, itu sudah berkurang sebenarnya ya. Cuma yang menjadi masalah ketika kita itu tidak tahu. Jadi kita sedang cemas tapi kita juga tidak mengetahui kalau diri kita itu sedang cemas. Nah, ketika tidak mengetahui seperti itu ya sudah, bayangan kita semakin negatif, ilusi pikiran kita semakin negatif ya, akhirnya itu menjadi cemas, bahkan menjadi meningkat ya. Nah, itu. Nah, maka dari itu perlu kita sadari ketika ada sensasi datang, apalagi itu sifatnya hanya kecemasan, udah kita tenang saja ya, kita tenang saja, kita atasi saja ya dengan tip-tip yang ini akan saya sharingkan. Insya Allah itu akan cukup berarti dan bisa mengatasi. Nah, teman-teman semua, jadi sekali lagi ya, ketika kita mengalami cemas datang tiba-tiba, itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya, pasti akan berlalu ya. Jadi badai itu pasti berlalu, itu betul ya. Yang penting kita paham dan kita punya trik untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Karena semua itu apalagi yang namanya basicnya adalah kecemasan, itu sifatnya ilusi ya, yang sebenarnya itu tidak akan terjadi, itu seperti itu ya. Nah, maka yang terpenting adalah solusinya, teman-teman. Nah, solusinya ketika kita mengalami seperti itu ya, katakanlah mengalami yang tiba-tiba cemas itu datang ya. Nah, itu yang pertama, ini tipnya ya. Tenangkan pikiran ya, tenangkan pikiran, sadari bahwa ini hanya sensasi kecemasan yang numpang lewat. Jadi ketika kita sedang beraktivitas kok tiba-tiba ada rasa-rasa yang mungkin keliengan, mungkin merasakan lemes, mungkin merasa sempoyongan ya, mungkin merasa seperti mau pingsan, les-lesan ya, piar-piaran dan seterusnya. Nah, itu jenis-jenisnya seperti itu ya. Nah, ketika seperti itu ya sudah, mungkin kita berhenti dulu, kita tenangkan dulu ya. Nah, kemudian sadari bahwa oh, ini hanya kecemasan ya. Kecemasan itu hanya sensasi biasa ya, yang sifatnya hanya numpang lewat. Pasti nanti akan membaik sebentar lagi. Itu seperti itu saja, nanti sudah rasanya berubah ya, berubah menjadi ya, menjadi tenang lah seperti itu. Agak serak ini teman-teman ya. Kita lanjutkan ya. Jadi itu yang pertama ya, tenangkan pikiran, kemudian sadari bahwa itu hanya kecemasan. Dengan kita sadar seperti itu, pasti suasananya itu sudah mulai berubah, gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, tipnya yang kedua, ketika tiba-tiba kita mengalami kecemasan ya di tengah aktivitas ya, lakukan pernafasan supaya rileks. Jadi supaya merilekskan pikiran. Kecemasan itu kan sering ditimbulkan dari pikiran-pikiran negatif ya, yang akhirnya pikiran kita menjadi tegang ya, atau menjadi stres ya, banyak pikiran, banyak beban dan seterusnya. Nah, maka dari itu supaya rileks pikiran itu, nah ini kita bisa melakukan pernafasan ya, biasa ya. Jadi kita ambil pernafasan yang di sini supaya merilekskan pikiran, juga merilekskan ini memperlambat denyut jantung, yang tadinya kan kadang nafas pendek ya, agak ini denyutnya agak cepat. Ini supaya juga menjadi stabil, menjadi lambat. Nah, ini kita lakukan pernafasan yang mendalam dan lambat. Jadi cara istilahnya mengerem, contohnya denyut jantung yang sedang
sedang terpacu ya. Nah, itu mengintervensinya dengan nafas teman-teman. Termasuk sama cara menurunkan ketegangan pikiran itu juga mengintervensinya dengan nafas. Semakin nafas itu mendalam, kemudian perlahan ya juga dirasakan, nah itu semuanya menjadi rileks ya. Jadi diantara katakanlah tubuh fisik dan mental kita atau jiwa kita atau pikiran kita itu yang bisa mengintervensi adalah nafas ya. Maka kita manfaatkan ya untuk merilekskan dengan nafas supaya kecemasan yang datang secara tiba-tiba itu juga akan menghilang ketika kita sudah bisa merasakan rileks itu. Nah, caranya kita lakukan pernafasan diafragma ya, yaitu dengan cara kita menghirup nafas atau menarik nafas dengan 4 hitungan, kemudian ditahan 2 hitungan, kemudian keluarkan, bisa lewat mulut atau lewat hidung ya. Tetapi kalau prinsip untuk menghirup itu harus lewat hidung ya. Mengeluarkannya boleh lewat mulut, boleh lewat hidung. Nah, kemudian keluarkan selama 6 hitungan. Nah, setelah itu ada jeda sedikit ya, yaitu sekitar 2 hitungan baru kita menghirup lagi. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita hirup 4 hitungan. Tuh, 2, 3, 4. Tahan 2 hitungan. Keluarkan 6 hitungan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Jeda 2 hitungan, 1, 2. Hirup lagi. Nah, pada saat menghirup ya, ini perut mengembang ya, jadi membesar perutnya ya. Pada saat mengeluarkan, perut mengempis. Nah, ini selain merilekskan tubuh dan pikiran kita ya, ini juga untuk teman-teman yang masih sering mengalami GERD ya, di mana katup esofagusnya ini sudah mulai melemah ya, sehingga terjadi mudah terjadi kenaikan asam lambung karena tidak span lah ya, tidak begitu rapat. Nah, itu ini juga manfaatnya sangat luar biasa juga dengan kita olah nafas yang rajin seperti itu, maka ini katup esofagus juga akan ototnya itu akan lebih menguat sehingga menjadi span kembali ya, menjadi kencang kembali. Nah, akhirnya tidak mudah terjadi GERD. Nah, itu juga ada pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan hal itu ya. Ini saya jawabkan sekalian. Nah, itu. Jadi lakukan saja pernafasan selain bisa mengatasi kecemasan karena merilekskan pikiran dan tubuh kita, atau tubuh kita juga membantu ini menguatkan otot esofagus ya agar tidak mudah terjadi GERD itu. Nah, itu tip yang kedua ya. Jadi lakukan pernafasan tujuannya supaya rileks lah, rileks fisik maupun rileks psikis, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, ketika kita masih sering mengalami istilahnya tiba-tiba datang kecemasan ya, nah ini bisa dengan minum air hangat teman-teman ya. Jadi dengan minum air hangat ini juga menenangkan ya, menenangkan baik secara fisik maupun secara psikis ya. Jadi ya kalau misalkan kita sedang aktivitas di luar, lebih baik bawa bekal ya. Seperti saya itu juga seperti itu. Kalau misalkan bepergian jauh, saya pasti selalu bawa jadi termos kecil lah. Contohnya seperti ini ya, ini termosnya sering saya bawa ya. Ini hangat terus ya, jadi menyimpan hangat lah, itu seperti itu. Nah, ini juga cukup membantu ya untuk yang istilahnya kita kadang tiba-tiba cemas, tapi hanya dengan minum air hangat ini sebenarnya sudah mengalihkan perhatian. Jadi perhatian pikiran kita tidak ke apa yang kita cemaskan, tetapi kadang berubah, kita menikmati rasa air hangat itu. Dan karena hangatnya itu seperti ada sentuhan-sentuhan ini apa ya, organ tersendiri, sehingga akhirnya kita yang tadinya seperti agak mengantuk, seperti tidak semangat, menjadi semangat juga. Nah, akhirnya yang tadinya kita mulai bingung dengan kecemasannya itu menjadi bangkit ya, jadi seperti menjadi fresh lah, seperti itu. Nah, itu lakukan saja. Jadi lebih baik ya kita ini bawa bekal ya, bawa bekal khususnya air hangat itu seperti itu. Contohnya seperti saya itu kalau
pergi-pergi juga seperti itu ya, sering bawa air hangat daripada kita misalkan tiba-tiba kecemasan datang, kemudian tubuh kita mulai merasa sensasi yang tidak nyaman, tetapi tidak ada solusinya. Itu juga bagian solusi yang mudah ya seperti itu, karena itu hal yang biasa itu seperti itu. Jadi itu yang ketiga, yaitu dengan minum air hangat supaya tenang, itu seperti itu. Kemudian yang keempat ya, sebenarnya ketika kita mengalami seperti itu ya, kalau tadi air hangat kan melalui rasa indera pengecap kita lah, seperti itu ya, mengalihkannya. Nah kemudian yang berikutnya yang keempat itu bisa misalkan kita olesi minyak angin ya. Ini sebenarnya juga untuk mengalihkan perhatian kecemasan kita, tetapi melalui aromaterapi. Ya, kalau aromaterapi. Jadi minyak angin itu sebagai aromaterapi ya, seperti saya kalau pergi-pergi itu juga selalu bawa ini teman-teman, minyak anginnya ya. Nah ini hanya kadang saya cium-cium aja ya, ini saya cium ini. Ini rasanya sudah ada sesuatu yang baru, sehingga yang tadinya kita fokus kepada kecemasan, nah kemudian menjadi berubah, ya itu seperti itu. Nah kalau misalkan di ini dicium ini masih aroma terapinya kurang, nah bisa tambah kita gosokkan ya. Kadang gosokkan di sini, di belakang telinga, di leher, atau misalkan perut merasa embung tidak nyaman, ya udah kita gosokkan aja di perut seperti itu. Ini kan juga menghangatkan ya, tetapi juga fungsinya itu. Jadi orang cemas itu harus dialihkan supaya tidak fokus kepada kecemasannya. Nah itu bisa termasuk dengan aromaterapi, yaitu contohnya dengan minyak angin, itu juga seperti itu. Makanya ini juga termasuk ketika saya bepergian ini selalu disaku teman-teman ya, selalu disaku atau di tas ya. Kalau bawa tas ya biasanya saya masukkan di tas, kalau enggak di saku. Ini penting juga ya buat kita yang mengalami gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, ya itu seperti itu ya. Itu jadi dengan aromaterapi contohnya minyak angin itu juga cukup membantu, karena ini kadang datangnya kan tiba-tiba ya, makanya hal-hal kecil yang tetapi cukup berarti itu memang juga harus kita selalu melekat di dalam diri kita, selalu kita bawa, itu seperti itu ya itu. Nah kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, ketika kita mengalami tiba-tiba merasakan cemas, itu ini juga sifatnya mengalihkan perhatian ya, yaitu dengan makan makanan ringan ya, makan makanan ringan. Ini juga sama, ketika saya berada di luar rumah itu juga kadang sebagai bekal juga, selain saya bawa air hangat, kadang bawa makan makanan ringan, contohnya makanan yang asin ya, bisa juga misalkan kacang-kacangan ya, atau mungkin ini emping atau apalah, itu seperti itu ya, terserah teman-teman ya. Itu cukup membantu juga ya. Yang manis contohnya permen, itu juga selalu saya bawa seperti itu. Nah ini juga mengatasi kecemasan ketika kita sedang rasanya tidak, mulai datang rasa-rasa yang bikin kita tidak karuan ya. Nah itu cobalah itu ya, jadi bisa kita manfaatkan aromaterapi dengan minyak angin, kita bisa misalkan minum air hangat, kita bisa dengan makanan ringan. Nah itu akhirnya fokus pikiran kita itu pada rasa-rasa baru yang sedang kita rasakan. Contohnya ketika kita sedang makan makanan ringan ya, kita kan menikmati itu, sehingga kita lupa dengan kecemasan yang tadinya sebenarnya mau pusing ya, pusingnya jadi hilang, itu seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi banyak hal ya, termasuk banyak hal yang lain, misalkan dengan sentuhan-sentuhan yang lain. Contohnya ya, misalkan mulai ada rasa-rasa seperti itu yang sebenarnya sumbernya kecemasan, kita bisa juga misalkan ke ini kamar mandi ya, kemudian kita membasuh muka, kemudian mungkin berkumur. Nah itu juga akan merubah suasana ya. Jadi pokoknya intinya jangan sepaneng supaya kita tidak cemas seperti itu. Nah itu tip yang kelima ya. Nah kemudian tip yang keenam,
lakukan gerakan tubuh ketika kita tiba-tiba cemas, ya mungkin sedang di ini apa kendaraan, atau mungkin sedang di ini perjalanan ya. Nah, itu kan kadang susah melakukan gerakan tubuh. Nah, itu gerakan-gerakan kecil saja ya, gerakan kecil saja. Contohnya gerakan kepala, kadang kita seperti ini ya. Kadang kita putar. Nah, itu juga penuh penuh ini arti juga, dan akhirnya juga kecemasan akan menghilang. Gerakan kaki ya, kaki kita kita gerakan mungkin dengan jalan di tempat, atau mungkin sambil kalau ada ruangnya mungkin sambil jalan berputar, itu juga bisa ya, itu seperti itu. Nah, selain gerakan kepala, gerakan kaki juga sebenarnya gerakan tubuh ya, kadang kita mutar tubuh seperti ini ya, ini juga akan menghilangkan kecemasan yang datangnya tiba-tiba. Termasuk gerakan tangan ya, gerakan tangan misalkan kita seperti ini ya, mungkin begini ya, nah mungkin begini. Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman ya. Jadi itu lakukan saja ya. Dan atau mungkin kita pijit-pijit di sini ya, di ini dekat jari-jari kita. Nah, itu juga bisa menghilangkan semua itu seperti itu. Jadi memang kita harus belajar mencermati ya, mencermati, kemudian oh ternyata ya seperti ini aja udah hilang kok, seperti itu ya itu. Nah, jadi dengan gerakan lah intinya seperti itu ya. Itu tip yang keenam. Nah, kemudian yang terakhir ini kalau memang sudah semuanya ditempuh kok kadang belum bisa menenangkan, nah itu juga bisa misalkan kita tiduran ya, kita tiduran atau rebahan ini untuk menenangkan, sambil istilahnya kita tiduran sambil afirmasi positif ya, atau sambil berdoa lah seperti itu ya, atau sambil berzikir. Nah, itu juga akan menenangkan. Nah, dengan seperti itu, insya Allah ya semuanya itu akan baik-baik saja. Yang penting kita tidak usah terburu-buru, tidak usah panik, tetapi kita lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang kadang secara tiba-tiba dan kita tidak siap itu muncul ya. Ya itulah istilahnya uniknya gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu kadang menimbulkan hal seperti itu. Maka dari itu perlu kita sikapi ya, perlu kita istilahnya antisipasi supaya kita selalu bisa mengatasi. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.